SMK Pariwisata Telkom Bandung. Saya Lia Rafiana Sari dari SMP Negeri 19 Bandung. Dan saya Yati Sari Purwati dari SMP Negeri 35 Kota Bandung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Neti. Gimana kabar Bu Neti? Alhamdulillah, Pak. Pak Wawan, sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wawan. Baik Bu, persilakan Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada proses coaching kita kali ini, saya akan mengamati proses coaching yang terjadi antara Pak Wawan sebagai coach dengan Ibu Lia sebagai coachee. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Wawan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi dari pertanyaan berbobot yang Pak Wawan ajukan. Dan jangan lupa proses coaching kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Wawan, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang ingin Pak Wawan kembangkan pada coaching pada proses coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh untuk presensi. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Pertanyaan kedua adalah bagian mana yang secara spesifik akan Pak Wawan kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya Pak. Indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Pak Wawan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yang ingin saya capai yaitu coaching saya ini bisa menemukan solusi Bu, atas masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oh, baiklah. Dengan demikian Pak Wawan, percakapan pra-observasi kita kali ini, silakan Pak Wawan melakukan proses coaching bersama Ibu Lia. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, mangga sama-sama Pak Wawan. Assalamualaikum Bu Lia, bagaimana Bu kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Pak, sedang batuk ini Oh, teh. sedang batuk ya Bu ya. Bagaimana dengan Pak Wawan, sehat? Alhamdulillah Bu. Engal damang ya Bu ya batuknya Bu. Amin, 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 insyaallah Pak. Oh iya Bu, saya dengar dari Bu Rosarin. Katanya Bu Lia ini ingin menceritakan sesuatu atau ingin ngobrol lah ya dengan saya. Apa benar begitu Bu? Betul Bapak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Baik Bu, kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kita ada waktu lah santai 15 menit. Kita ngobrol. Jadi apa itu yang Ibu Lia ingin sampaikan kepada saya? Begini Pak, saya bermaksud baik, ingin solusi yang terbaik. Ya, Bu. Jadi di sekolah itu Pak ya, masih banyak nih siswa yang datang terlambat sekolah. Jadi saya ingin tahu cara bagaimana supaya nanti siswanya itu datang tepat waktu gitu Pak. Oh, ya baik Bu. Saya bisa memahaminya. Jadi kita fokus pada mencari solusi mungkin ya Bu ya, agar siswa lebih tepat waktu untuk datang ke sekolahnya. Ya. Betul Bapak. Baik Bu, kita coba untuk identifikasi. Nah, kalau saya boleh tahu ya Bu ya, apa yang ingin Bu Lia betul-betul dapatkan nih dari percakapan kita ini? Tentu Pak, solusi Pak ya. Solusi. Tadi betul. Jadi supaya siswa tepat waktu datang ke sekolah itu seperti apa gitu Pak. Baik Bu, kita coba skalakan gitu kan ya levelnya. Dari level 1 hingga 10 ini
kira-kira menurut Bu Lia ini kondisi siswa sekarang berada di level berapa? Sepertinya level 5 sih Pak, karena saya lihat itu tidak 1-2 tapi masih banyak yang datang terlambat, dan tentu itu sangat mempengaruhi proses pembelajarannya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Bisa dimengerti juga ya Bu ya. Menurut Bu Lia, apa kekuatan yang Bu Lia miliki nih untuk mengatasi masalah ini? Tentu para guru mungkin Para Pak ya, guru, ya. dengan manajemen sekolah, kepala sekolah, wakase gitu, dan sebetulnya mereka sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Bu, kira-kira Bu ya, adakah peluang ini kan yang kemungkinan Ibu Lia lihat nih dari permasalahan ini yang bisa diselesaikan itu Bu? Peluangnya mungkin akan melibatkan orang tua Pak ya, Orang kemudian tua, ya. guru-guru juga gitu, Ya, ya. kemudian stakeholder juga Stakeholder, gitu. ya. Iya Pak, mungkin nanti akan membuat sebuah kegiatan seperti itu Pak, agar mungkin nanti si peraturan itu menjadi lebih tegas dan lebih baik lagi. Baik Bu, kira-kira hambatan atau bagaimana Ibu itu ya kalau ada hambatan ini yang bisa muncul gitu Bu ya dari Hambatannya itu sejauh ini antara jarak Pak, jarak antar sekolah dengan rumah. Kemudian beberapa siswa itu mengeluhkan, jadi transportasi gitu. Mereka mengeluhkan transportasi sih kebanyakannya itu Pak. Solusinya yang bisa diterapkan bagaimana kira-kira Bu? Nah, ini baru yang terpikir Pak ya saat ini. Jadi rencana itu ingin melibatkan orang tua untuk mengadakan sebuah kegiatan yang di dalamnya itu tentu akan melibatkan secara aktif antara orang tua dengan siswa tersebut. Ya. Baik Bu, itu langkah yang positif ya Bu ya. Bagaimana Bu Lia merencanakan untuk mencapai tujuannya Bu? Nah, mungkin nanti saya mencoba untuk berkomunikasi dengan guru-guru, kemudian melibatkan orang tua tentunya, stakeholder, kemudian mengadakan aktivitas atau kegiatan itu sendiri dengan siswa gitu, dan nanti siapa tahu setelah kegiatan yang menyenangkan itu terjadi, barulah kita akan membuat peraturan yang baru Pak, dan mungkin aturan yang baru itu akan lebih menarik gitu, sehingga siswa mungkin nanti akan datang ke sekolah dengan semangat yang baru, dan nanti akan mengurangi siswa-siswa yang terlambat. Baik, adakah Bu prioritas dari rencana Ibu itu, prioritas yang utamanya apa? Nah, prioritasnya tentu orang tua Pak ya, melibatkan orang tua dengan guru-guru lah, supaya akan mendukung kegiatan ini, karena kalau orang tua itu melihat siswanya lebih baik, pasti mereka akan mendukung kegiatan ini. Baik, itu langkah yang bagus gitu ya Bu ya. Baik sekali. Kira-kira jangka waktunya untuk ketercapaian itu seperti apa ya Bu? Nah, untuk jangka waktu saya berharap 1 bulan pertama ini sudah mulai terlihat Pak. Sudah mulai terlihat. Iya, jadi dari data, kan biasa suka ada data Pak ya di depan sekolah itu. Nah, dari sana mungkin bisa dilihat akan mulai berkurang lah gitu siswa-siswa yang terlambat itu. Baik, untuk itu bagaimana kira-kira Ibu Lia itu bisa mengukur Bu keberhasilan dari rencana ini? Nah, sebetulnya hampir mirip sih Pak dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi saya akan melihat efektivitas dari jumlah siswa yang datang tepat waktu, atau mungkin akan terlihat siswa mana saja yang datang terlambat Pak. Kemudian nanti saya juga bersemangat untuk melihat perkembangan dari semangat belajarnya di sekolah. Wah, itu hebat sekali ya Bu ya. Namun biasanya Bu ya, dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu ya. Bagaimana Ibu berencana untuk menghadapinya, seperti apa Bu untuk tantangan? Nah, rencana saya mungkin nanti akan berpikir alternatif solusi Pak ya. Jadi seandainya rencana ini tidak berjalan dengan lancar, mungkin nanti saya akan pikirkan kembali. Lalu setelah itu akan berkoordinasi juga dengan para guru-guru. Saya ingin tahu respon mereka seperti apa gitu dengan kegiatan nanti kalau misalnya tidak berjalan dengan lancar. Hebat Bu.
untuk kegiatannya. Nah, bagaimana komitmen terhadap aksi yang akan Ibu laksanakan? Komitmennya. Insya Allah Pak, ya saya berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian mencoba berusaha sekuat tenaga untuk lebih mendisiplinkan murid saya, ya siswa-siswa maksudnya. Jadi nanti akan lebih mendukung juga gitu dengan motivasi saya dengan teman-teman yang ada. Itu siapa atau apa yang bisa mendukung, membantu Bulia untuk menjaga komitmen ini, Bu? Ya tentu rekan guru Pak ya yang Rekan. berada di sekitar saya, kemudian ibu kepala, manajemen, stakeholder gitu, dan saya yakin mereka akan sangat mendukung, terutama orang tua murid juga Pak. Mereka akan memantau gitu kan nanti setelah kegiatan itu selesai sejauh mana mungkin gitu ya anak-anak saya datang tepat waktu atau tidak. Nah mungkin itu yang akan menjadi titik tolaknya gitu Pak ya. Baik Bu, setelah kita coaching ini ya Bu ya, gimana nih tindak lanjutnya, apa yang mau dilaksanakan atau dilakukan? Nah rencana insya Allah Pak berarti karena ini tadi saya menyampaikan masalahnya adalah banyaknya siswa yang terlambat sekolah, kemudian tadi juga Bapak membimbing saya dengan mengidentifikasi latar belakangnya seperti apa, ya tindak lanjutnya insya Allah saya akan melaksanakan rencana yang tadi, yaitu melaksanakan kegiatan yang menyenangkan, yang melibatkan orang tua dan siswa, dan yang nantinya akan membuat peraturan yang lebih baik gitu ya, dan menarik Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi insya Allah saya percaya nih Bu ya sama Bu Lia bisa melaksanakan rencana ini ya Bu ya. Jika ada perkembangan atau Bu Lia butuh bantuan lagi ngobrol-ngobrol berbincang dengan saya, jangan ragu lagi ya Bu ya dengan saya. Ya terima kasih banyak Pak Wawan. Insya Allah saya akan menghubungi lagi Pak Wawan jika ada sesuatu hal yang dalam perjalanannya itu membuat saya susah untuk bergerak. Baik Bu, tidak masalah. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Kita tindak lanjutin lagi. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif ya Bu ya. Amin. Terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Betul Bapak. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi sudah bisa datang di sini dan meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Baik, sama-sama Bu Lia. Kita sama-sama tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Iya, terima Baik, kasih banyak ya, Pak Bu ya. Wawan. Hatur nuhun, kita Sami-sami sama-sama. hatur nuhun pisan. Ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Wawan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lia. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Pak Wawan di pasca observasi kali ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Wawan lakukan pada saat tadi coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dikembangkan? Baik Bu, alhamdulillah di coaching tadi itu saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu, terus mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali potensi dari coachingnya untuk menceritakan permasalahannya Bu. Dan coaching sendiri yang telah menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Wawan. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Pak Wawan sebagai coach dengan Bu Lia sebagai coaching itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Wawan sudah berusaha menggali potensi dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusi atas masalahnya. Coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak Wawan ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya dari hasil yang tadi coachingnya, yaitu saya lebih memperdalam lagi tentang alur tirtanya Bu ya, alur tirta agar dapat melakukan coaching saya itu lebih baik lagi nantinya. Baik, kalau begitu ya Pak, semoga pemahaman kita tentang coaching ini dapat meningkat dan coaching untuk supervisi akademik dapat kita terapkan di sekolah kita.
Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu Lia. Ya. Kita akan melakukan coaching kan ya, Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih sebelumnya kepada Bu Lia. Baik Bu Lia, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik juga untuk penilaian gitu kan ya. Bagaimana untuk proses coaching yang dilakukan. Terus saya akan mengamati juga proses coaching yang Ibu lakukan ya. Antara coach dengan coach itu seperti apa ya? Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya gitu kan. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu Bu. Atau malah tidak sesuai gitu kan ya. Ya itu untuk prosesnya. Kemudian bagaimana Bu Lia memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching gitu kan. Dan bagaimana coaching tersebut juga merespon atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coachnya yaitu Bu Lia sendiri. Ya. Juga jangan lupa ya Bu ya untuk coaching kali ini disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya. Yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, terus juga memaksimalkan potensi. Baik, ada juga beberapa pertanyaan nih Bu ya terkait coaching yang akan dilakukan. Pertama, kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Harapan saya sih Pak ya yang kompetensi akan dikembangkan itu Ya. berupa kesadaran penuh, Ya. kemampuan mendengar secara aktif gitu ya, dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, itu ya pertanyaan berbobot yang ketiga nih Bu ya. Ya, Baik, yang kedua nih pertanyaan kedua, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? sebetulnya bagian pertanyaan berbobot Pak dengan kemampuan untuk mendengar aktif yang ingin saya kembangkan. Mendengar aktif untuk memberikan pertanyaannya itu kan ya. Iya. Baik, kemudian yang ketiga Bu, indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu capai atau kembangkan Bu ya untuk proses coaching kali ini? Tentunya Pak ya harapan saya coach mampu menemukan solusi atas permasalahan dari coach sendiri. Baik. Ya tentunya Pak ya maksudnya dengan pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan kepada coach. Baik Bu, mungkin demikian dulu ya Bu ya kita dalam percakapan observasi kali ini. Mungkin Ibu dipersilakan untuk melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Pak Wawan. Ibu, mangga dilajeng ya Bu ya. Siap. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mangga Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Lia? Alhamdulillah sedang batuk, tapi insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ya. Amin. Kemarin malam Ibu sempat menyampaikan di WA bahwa ada ingin menyampaikan sesuatu. Nah, betul itu? Iya betul Bu Lia. Saya sebetulnya ingin berdiskusi dengan Bu Lia. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah nih mudah-mudahan ada waktu sekitar 15-20 menit kita bisa berbincang, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bu Neti bisa ada solusinya ya. Baik, kalau boleh tahu nih apa yang ingin Ibu sampaikan. Jadi gini Bu Lia, saya tuh kan mengajar di kelas 9A. Ya. Ternyata di kelas 9A itu ada siswa ABK. Nah, siswa ABK ini selama ini penanganannya itu oleh guru BK. Ya. Jadi setelah siswa ini
diperiksa oleh psikolog, ternyata memang dia mengalami keterlambatan dalam berpikir. Jadi kalau misalnya di usia normal, pola pikir si siswa ini itu ada di usia kelas 2 SD. Gitu. Jadi tingkah lakunya juga ya layaknya seperti anak SD kelas 2 begitu. Padahal kan sebetulnya dia secara usia fisiknya mah kan kelas 9 gitu. Nah, selama ini dia itu ditangani oleh guru BK dan adalah beberapa guru yang bersedia menangani dia gitu. Gitu. Kemudian dia juga belajarnya itu nggak di kelas, Bu. Jadinya di ruang BK gitu. Jadi terkadang saya juga suka kasihan ke anaknya karena dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekelasnya gitu karena dia harus terpisah gitu kelasnya. Gitu. Ternyata setelah saya amati mungkin cara belajar atau cara pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru itu selama ini mungkin kurang tepat untuk anak ini gitu. Saya baca-baca referensi ternyata mungkin pembelajaran diferensiasi itu lebih tepat gitu kalau diterapkan untuk di kelas ini agar anak ini bisa ikut belajar dengan teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Baik. Berarti kalau boleh saya tangkap ya, jadi Bu Neti berharap ada anak ABK ini untuk mendapatkan fasilitas yang memang sesuai dengan kebutuhannya, begitu Bu ya? Iya betul, Nah, Bu. Iya. Kira-kira nih dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya tuh ingin pembelajaran dari percakapan kita ini, saya ingin nantinya ada solusi ya Bu ya untuk anak ini, karena kasihan juga sebetulnya kalau dia terus-terusan dengan pola pembelajaran seperti sekarang gitu. Saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi karena kan kita tahu kalau pembelajaran diferensiasi itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu. Jadi tapi guru-guru di kelas anak ini teh belum menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu. Baik. Berarti mungkin ingin ada perubahan Iya, gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu coba dijelaskan lebih lagi perubahan seperti apa yang ini Ibu harapkan? Ya, perubahannya itu di proses pembelajarannya yang diberikan oleh guru-guru kepada siswa. Jadi siswa meskipun di kelas itu ada siswa ABK, siswa ABK ini dia tetap bisa belajar bersama teman-temannya di dalam kelas. Kemudian pembelajaran diferensiasi tetap diterapkan gitu. Karena kan nanti mungkin kalau pembelajaran diferensiasi diterapkan, guru itu akan memberikan materi yang berbeda gitu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian tugasnya juga berbeda. Kemudian pembelajaran prosesnya juga akan berbeda gitu seperti itu, Bu. Baik, itu saya tangkap sebagai kondisi idealnya, Bu ya. Nah, jika ada rentang nilai nih Bu ya antara 1 sampai dengan 10, kira-kira nih kondisi di sekolah saat ini itu berada di level berapa? Saya pikir level 5 lah kayaknya, Bu. Baik ya. Nah, harapan Ibu ingin berubah kira-kira sampai level mana nih? Kalau inginnya mah ideal ya Bu ya, level 10, tapi kayaknya 7 juga udah cukup lah Bu, karena kan kita harus berupaya dulu gitu. Betul. Untuk dari 5 ke 7 kayaknya sudah cukup lah kayaknya untuk saat sekarang gitu. Nah, ketika Ibu berharap menjadi level 7 nih, berarti kan harus ada usaha ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu laksanakan? Saya akan berusaha berkolaborasi dulu Bu dengan teman-teman, terutama teman-teman yang mengajar di kelas yang sama gitu, yang ada anak ABK ini, supaya mereka juga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya akan coba berdiskusi dengan teman saya yang lebih kompeten gitu mengenai pembelajaran diferensiasi. Mungkin langkah itu dulu Bu yang akan saya laksanakan gitu. Baik. Selain itu mungkin terpikir lagi ada strategi apa yang lebih akan dimunculkan selain koordinasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat? Ya, untuk kedepannya saya akan mencoba berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah Bu, agar Ibu Kepala Sekolah memprogramkan untuk diadakannya IHT atau workshop. Sehingga kan workshop ini bisa menyeluruh ya Bu ya, bukan hanya ke guru yang ada di kelas yang ada ABK-nya saja gitu. Jadi semua guru mungkin akan mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru dari workshop ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah gitu Bu. Baik.
Hebat Bu ya. Kalau saya simpulkan, Ibu akan mengambil langkah berkomunikasi, berkoordinasi, dan akan melaksanakan workshop. Iya. Coba di antara komunikasi koordinasi dengan melaksanakan workshop yang menurut Ibu akan lebih mudah dilaksanakan saat ini yang mana? Paling yang pertama tadi Bu, yang kolaborasi dengan teman-teman guru juga Bu. Baik. Jadi kami pengimbasan dulu Mhm. pembelajaran diferensiasi itu seperti apa gitu. Mhm. Dari 1-2 teman kami yang sudah kompeten gitu. Nah, Itu aja dulu mungkin Bu. baik. Nah, pada saat melaksanakan komunikasi, koordinasi, nah kira-kira ada support atau sesuatu yang diperlukan oleh Ibu dalam pelaksanaannya? Oh tentu banyak Bu. Oke. Yang diperlukan dukungan dari teman-teman, Hmm. kemudian apalagi dari kepala sekolah ya Bu ya. Siap. Kemudian dari orang tua siswa Hmm. ABK-nya sendiri juga. Betul, betul. Baik, nah kalau misalnya sudah seperti itu, rencananya nih kira-kira Ibu akan melaksanakannya kapan? Secepatnya Bu, mungkin Bagus. mulai minggu depan saya Oke. sebetulnya mulai besok juga saya sudah mulai ngobrol-ngobrol ringan lah di ruang guru Ya, gitu, tentang pembelajaran diferensiasi. Paling pelaksanaannya mulai minggu depan kayaknya. Siap. Nah, kalau begitu boleh saya tahu dari alur pertama kita bertemu, dari awal saya bertanya sampai sekarang, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan gambaran kira-kira upaya apa gitu yang akan saya lakukan untuk mengatasi pembelajaran untuk siswa ABK ini Bu, Siap. yaitu dengan menerapkan perlahan-lahan pembelajaran diferensiasi mulai dari saya dan dengan teman-teman lain yang mengajar di kelas yang sama gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Neti. Saya Ayo, Bu, yang melihat, terima kasih Bu. iya nggak apa-apa. Dengan begini, saya berharap Bu Neti mampu melaksanakannya karena saya Amin. bahagia. Jadi pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Amin. gitu ya. Dan tentunya saya tidak sabar Bu ya mendapatkan kabar baik. Bagaimana kalau misalnya nanti 2 minggu ke depan saya coba kontak Ibu. Siap. Oke, kalau begitu insya Allah pertemuan hari ini saya rasa cukup Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Terima kasih, saya sama-sama. sudah agak plong ya Bu ya sekarang. Alhamdulillah. Dan nanti jika ada sesuatu hal yang menjadi beban atau keluh kesah atau kesulitan, jangan sungkan-sungkan. Baik, siap Ibu, insya Allah. Oke, terima kasih. Itu Iya, terima kasih, saja Ibu. Bu Neti. Iya, Iya. terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Neti ya Bu ya. Betul, alhamdulillah Pak. Iya, sebelum penutupan ya Bu, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih kepada Ibu Silakan Pak. pasca untuk observasi Iya. gitu kan ya. Yang pertama, apa saja ya Bu ya yang sudah Ibu Lia lakukan pada saat coaching terkait indikator nih untuk pencapaiannya? Iya, dari tadi pelaksanaan coaching, menurut saya berusaha tadi melakukan proses coaching melalui alur tirta Pak ya, dengan saya mencoba untuk menanyakan tujuannya, kemudian mencoba mengidentifikasi dari masalahnya, kemudian saya juga mencoba menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Neti, serta diakhiri dengan tanggung jawab penuh dari komitmen Ibu Neti sendiri itu. Ya tentunya tadi saya merasa sudah mencoba menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya mudah-mudahan itu sesuai Pak dengan apa yang diharapkan. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Ini menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Lia dengan Bu Neti telah berjalan dengan baik Bu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta gitu kan ya. Terus tadi Bu Lia sudah berusaha nih menggali potensi coaching ya. Sudah berusaha menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Neti. Ya, sehingga tadi Bu Neti bisa menemukan solusi ya, memberikan atau mengatasi masalahnya gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terus sekarang untuk pertanyaan terakhirnya Ibu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan
sekarang untuk berdasarkan hasil dari melakukan coaching itu ya Bu ya, yang sudah dilakukan. Gimana? Walaupun Bapak menyampaikan tadi, Alhamdulillah Pak ya sudah melakukan coaching dengan baik, mengikuti alur tirta, kemudian prinsip dari coaching itu sendiri tersampaikan, gitu. Tapi tetap karena mungkin ini baru beberapa kali dilaksanakan, saya sebetulnya ingin lebih mengasah lagi pemahaman saya terkait alur tirta ini Pak, karena menurut saya alur tirta ini merupakan sesuatu yang akan menentukan hasil dari atau solusi dari coaching itu sendiri. Ketika alur tirtanya berkualitas, dilaksanakan dengan maksimal, insya Allah menurut saya nanti solusi yang akan ditemukan oleh coaching sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik Bu, Alhamdulillah ya Bu ya. Baik kalau begitu ya Bu, semoga pemahaman kita tentang coaching ini meningkat ya Bu ya. Amin. Berkembang lagi, bertambah lagi untuk ilmunya, Insya Allah. dan coaching untuk supervisi akademik dapat kita terapkan ya Bu ya di sekolah Amin, kita. insya Allah. Baik Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, Amin. kita semua ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Lia? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik. Tapi kita sedang batuk, insya Allah mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Baik Bu Neti, sebelum kita melakukan coaching kali ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tidak apa-apa? Mangga Bu Lia, mangga silakan. Nah, berkaitan dengan coaching ini, mungkin nanti saya akan melihat rubrik penilaiannya, mulai dari apakah ini sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana pertanyaannya berbobot atau belum, dan mungkin nanti saya akan melihat nih respon dari coach itu sendiri menanggapi dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Mungkin nanti ingat juga dengan prinsip coaching itu sendiri, menjalin kemitraan, kemudian berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu Lia, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah kehadiran penuh atau research, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah kira-kira nih yang lebih spesifiknya lagi, apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang spesifiknya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, nah setelah itu indikator apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada coaching itu, saya ingin bahwa coaching saya ini dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau mencari solusi dari masalahnya sendiri berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Baik, kalau seperti itu mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan insya Allah mungkin untuk pra-observasi dicukupkan sekian. Ya, Terima baik. kasih banyak Bu Neti. Iya, sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wawan, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Gimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah baik. Tadi saya dengar dari Bu Yani katanya Pak Wawan ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Benar begitu Pak Wawan? Oh iya Bu, ingin saya berdiskusi dengan Ibu Bu. Ya ada permasalahan ya Bu ya. Iya, Ingin mangga. diobrolkan gitu. Iya, mangga kira-kira permasalahannya seperti apa ya? Baik Bu, ini terkait dengan satu siswa di kelas saya itu namanya Raihan. Dia itu suka bolos nih Bu, malah udah 4 kali nih bolosnya di dalam 1 minggu ini kan gitu kan ya. Kata ibunya dia berangkat dari rumahnya gitu. Oh gitu. Tapi pas datang ke sekolah Nggak ada. nggak ada gitu. Oh gitu. Jadi masalahnya itu Wawan punya siswa anaknya bolos udah 4 hari di minggu ini, Iya. tapi setelah dikonfirmasi ke ibunya memang ada di rumah gitu. Ada di rumah, Anaknya ada di Bu. rumahnya, Jadi, malas saja mungkin malah ya. iya kayaknya mah malasan katanya kan gitu. Nah Iya. ini pingin dapat solusi aja Bu untuk Iya, anak itu iya. biar
ya rajin lagi lah untuk Iya. ke sekolahnya gitu Bu, seperti itu. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan Pak Wawan apa ya? Yang sudah saya lakukan coba untuk konfirmasi sebetulnya Bu ya, ke orang tuanya. Tadi udah dikonfirmasi gimana untuk anaknya itu, setelah dikonfirmasi ya katanya males-malesan. Saya juga coba untuk konfirmasi ke BK gitu kan ya. Selanjutnya ya coba untuk cari dulu untuk ke teman-temannya. Iya. Oh jadi Pak Wawan sudah mengupayakan menanyakan ke teman-temannya juga, Iya. konfirmasi ke guru BK juga gitu. Baik. Ya saya pikir langkah Pak Wawan juga sudah tepat ya Pak ya. Nah kedepannya Pak Wawan ingin mengupayakan apa lagi nih untuk Rehan supaya Rehan ini bisa kembali ke sekolah? Selain mencari informasi ya ke teman-temannya ya, support dukungan juga mungkin Bu dari lingkungan sekitarnya nih ya. Kenapa nih untuk Rehan ini bisa seperti ini gitu kan ya. Iya. Dia ada apa kan gitu kan ya, malah sering bolos untuk di sekolah. Iya. Hal-hal seperti itu. Iya. Kira-kira untuk melakukan upaya itu Pak Wawan perlu bantuan siapa saja nih? Yang perlu untuk menyelesaikan kasus seperti ini ya Bu, yang pertama wali kelas saya akan libatkan ya Bu, Iya, otomatis karena untuk mencari datanya, orang tua, Iya pasti. teman-temannya juga gitu kan ya, untuk mencari solusi ya untuk ini. Ya kalau mentok-mentoknya ya akan melibatkan untuk kepala sekolah, Bu, Iya. minta bantuan itu ke kepala sekolah ini untuk anak ini Rehan ini kenapa bisa seperti itu. Iya. Strategi Pak Wawan rencana kedepannya itu saya rasa sudah bagus ya. Nah Pak Wawan dari kondisi Rehan ini, menurut Pak Wawan nih, kalau misalnya idealnya itu kan di 10 ya. Menurut Pak Wawan kondisi Rehan saat ini itu ada di level berapa? Rehan itu masih di level 5 Bu ya. Oh, lima ya. Jadi ya masih jauh lah ya untuk kondisinya untuk sekarang ini ya untuk Rehan. Masih jauh ya. Kan tadi Pak Wawan ingin mengupayakan supaya Rehan ini bisa berubah ya Pak ya. Betul. Dari asalnya misalnya sering bolos menjadi dia kembali rajin ke sekolah gitu. Nah yang Pak Wawan harapkan dari perubahan Rehan ini dia sudah berada di level berapa nanti? Kalau untuk level sempurnanya ya di 10 ya Bu ya, tetapi kalau melihat kondisi sekarang seperti ini ya di level 8 aja lah Bu. Iya, Gitu, level 8 sudah cukup ya Pak ya. 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 Nah kira-kira komitmen apa nih yang Pak Wawan akan tempuh gitu ya untuk mengupayakan bahwa Rehan ini bisa kembali lagi ke sekolah? Komitmennya seperti apa? Komitmennya ya saya akan terus Bu mengusahakan berkolaborasi dengan semuanya, dengan orang tuanya, dengan ya guru-guru atau teman sejawat ya, wali kelas gitu kan, dan akan konfirmasi juga ke teman-temannya itu yang akan coba untuk terus dilakukan gitu untuk mencapai supaya Rehan itu rajin lagi ke sekolah. Ya, berarti strategi Pak Wawan ke depannya itu Pak Wawan akan meningkatkan kolaborasi mungkin ya Betul. dengan orang tua, Ya. melibatkan orang tua tentu Ya. yang pertamanya itu, kemudian melibatkan juga teman-teman sekolahnya, kemudian melibatkan juga guru-guru lain yang mengajar di kelas yang ada Rehan gitu ya Pak ya. Betul. Dan langkah terakhirnya tadi yang Bapak sampaikan itu Bapak akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah. Saya pikir langkah Pak Wawan ke depan itu rencana Pak Wawan ke depan itu sudah tepat sekali ya Pak Wawan ya. Semoga dengan upaya yang akan Pak Wawan laksanakan kepada Rehan ini bisa membuat Rehan kembali rajin ke sekolah, mendapatkan kelulusannya nanti di kelas di akhir kelas 9-nya Pak Wawan ya. Baik, ya. Saya percaya Pak Wawan bisa melakukannya. Semangat ya Pak Wawan ya. Baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih untuk sarannya, terima kasih untuk solusinya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya ya Bu ya, bisa membujuk atau mengajak lagi Rehan itu aktif di kelasnya, gitu kan, rajin untuk di kelasnya, datang untuk ke sekolahnya, tidak membolos lagi. Iya, amin. Iya, mungkin itu saja ya Pak Wawan ya percakapan kita kali ini kan Pak Wawan sudah menemukan solusinya untuk Pak Wawan laksanakan ke depannya gitu. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mangga Pak Wawan, sama-sama. Ya, untuk solusinya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wawan. Assalamualaikum Ibu, kita kembali lagi. Iya, waalaikumsalam Bu Lia, gimana? Iya Bu, tadi saya sudah melihat apa yang sudah dilakukan proses coaching antara Ibu dengan Pak Wawan. Iya. Nah, dalam menutup kegiatan observasi kali ini, mungkin nanti saya akan mengajukan lagi nih beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, dari apa yang sudah dilakukan saat coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pencapaian indikatornya? Ya.
Pada coaching kali ini saya sudah menerapkan alur Tirta, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali potensi coach saya ini untuk menceritakan permasalahannya, dan coach sendirilah yang menemukan solusi dari masalahnya. Baik, betul sekali. Saya melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, sudah mengikuti alur Tirta, kemudian Ibu juga mengidentifikasi permasalahan dari coaching sehingga coaching itu sendiri bisa merespon dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin lebih memperdalam lagi tentang coaching ini sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, amin. Demikian observasi kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.